Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Metropolitan TV. Hari ini saya berada di kampus tercinta karena saya dulu alumni di sini. Saya saat ini bersama dengan Rektor Wika, Pak Ndin. Selamat sore, Prof. Mohon izin, terima kasih sudah dikasih kesempatan waktunya kita bersilaturahmi, kita ngobrol-ngobrol. Saya sebenarnya banyak hal yang pengen diulas, Prof. Nanti di beberapa segmen saya pengen juga mendengar kira-kira apa saja yang sudah dilakukan sama Prof. Ndin sehingga membawa Wika menjadi kampus berprestasi ya. Kebetulan kalau nggak salah saya dengar melampaui kampus-kampus swasta lain di Bogor ya, mendapatkan predikat ranking berapa gitu ya. Nanti mungkin bisa Prof jelaskan ya. Tapi sebelumnya saya juga mau menceritakan bahwa Prof Ndin ini mengawali pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, betul ya Prof ya? Di Pasar Selasa, Ciampea, Bogor. Dari tahun 1982, saya belum lahir itu Prof. Saya baru lahir 1988 ya. Hingga terus menimba ilmu mengantarkan sosok Pak Ndin meraih gelar profesor dan menjadi rektor IKA pada 2020 sampai 2024. Berarti ini tahun terakhir, Prof? Iya, betul. Oh, tapi bisa diceritakan, Prof, bahwa tadi perjalanan dari madrasah sampai ke rektor ini gimana perjalanannya, Prof, dengan pendidikan itu? Iya, baik. Yang paling utama memang kalau kita sudah menekuni sesuatu ya, maka tekunilah dengan baik. Maka niscaya kita akan memperoleh buahnya. Iya. Termasuk sejak dari sekolah ibtidaiyah, saya memang sangat konsen di bidang pendidikan. Kemudian ke tingkat SLTP, SLTA, kemudian perguruan tinggi S1, S2, S3, bagi saya pendidikan ini harus diutamakan. Itu yang paling pokok menurut saya. Harus kita dari awal punya tekad untuk bisa maju di dalam bidang pendidikan. Iya. Memang awalnya juga senang belajar, Prof? Atau kan ada sebagian dengan pelajaran itu ya agak sulit untuk menerima pelajaran sehingga jadi malas-malasan. Kalau profesor kayaknya memang mohon maaf, kutu buku kali, Prof. Ada istilah itu kan, Prof? Ya. Sebenarnya kalau mungkin ya kalau laki-laki biasa kan karakter laki-laki biasanya berbeda dengan kalau perempuan ya yang lebih kutu buku, lebih rajin. Iya. Kalau laki-laki mungkin diselingi dengan petualangan, ya, aktivitas hobinya ya. Ya, aktivitas hobinya itu. Hanya memang bagi saya pendidikan ini harus berhasil. Motivasi utamanya karena melihat orang tua yang sudah bersusah payah menyekolahkan. Sehingga ketika kita bisa berhasil dalam pendidikan, yang kebahagiaan kita adalah melihat orang tua bahagia sebenarnya. Itu yang paling pokoknya. Betul. Jadi kalau ya mungkin kalau kutu buku hampir rata lah. Sama aja ya. Sama saja kalau laki-laki itu. Tapi ya. Prof, sebelum kita ke pertanyaan lebih dalam, Prof Ndin ini juga sering ini nggak sih bolos kuliah atau apa gitu, sekolah gitu, sehingga kan sekarang menjadi sukses menjadi rektor gitu ya. Dulu pernah melakukan hal-hal ya mohon maaf ya agak sedikit inilah nakal gitu, Bro. Iya. Sebenarnya kalau pilihan untuk sekolah atau tidak sekolah, kuliah atau tidak kuliah, umpamanya di satu kesempatan itu ya memang ketika itu berbenturan dengan aktivitas lainnya. Dengan aktivitas yang lain ya, yang menurut hemat kita ini yang bagus, ini yang prioritas ya. Mungkin kalau menurut yang lain ini tidak prioritas kan begitu. Iya. Ya kalau masalah bolos mah itu biasa. Biasa kalau sedang tidak kuliah juga itu mungkin biasa, tapi memang kita kan memang punya peluang untuk tidak masuk ya. Kalau di perkuliahan sampai 25%. Jadi kita kalaupun ada beraktivitas saya kebetulan di organisasi intra mahasiswa beraktivitas masih dalam rentang itu kita masih wajar lah ya gitu kan. Tapi memang
saya sejak awal ingin sukses di bidang pendidikan. Pendidikan. Oke. Di segmen ini kita mau mengupas atau menggali sosok profesor ya, Pak. Ini kan apa yang membuat Profesor Istiqomah menimba ilmu dari SD SMA di lembaga madrasah itu kira-kira apa, Prof, yang menjadi landasan utamanya? Iya, yang paling utama karena background dari pendidikan orang tua. Kebetulan orang tua di bidang agama, kemudian kakek juga sama. Kemudian karena itulah kita juga didorong untuk menguasai pendidikan agama, sehingga sejak dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi S1 saya masih menekuni di bidang agama. Nah, ketika saya mengambil S2 baru beralih ke bidang sains. Nah, kenapa sebabnya? Karena saya melihat ini ada kelemahan yang saya miliki waktu itu di bidang agama. Saya cukup menguasai, tapi di bidang sains saya tidak menguasai. Makanya saya mengambillah S2-nya itu sains gitu, kan. Berarti memang keinginan dari awal diri sendiri ya untuk sekolah di agama, setelah rasa cukup baru pindah ke bidang sains lain ya. Betul. Karena itu ya dibentuknya oleh lingkungan ya, oleh lingkungan. Termasuk orang tua juga. Ya, oleh orang tua, kemudian juga ya dari guru-guru itu yang sangat berpengaruh itu. Iya. Tapi Prof, sebenarnya cita-cita waktu kecil itu apa sih? Memang apa sudah ini pengen jadi rektor aja gitu nanti ketika udah dewasa? Iya, memang saya sering menyampaikan ke mahasiswa, memang kalau kita punya cita-cita dari sejak kecil itu memang lebih lebih kuat. Saya ketika mengambil SLTP Sanawiyah ya di pesantren di Kananga, memang cita-citanya udah mau menjadi dosen, mau menjadi rektor. Waktu itu saya terinspirasi oleh Kiai Haji Zainal Mutakin, kalau nggak salah, EZ Mutakin, ya, dari Unisba. Jadi memang sejak di pesantren juga saya sudah membuat di depan kamar saya tulisannya Profesor Doktor. Karena memang sekarang terwujud tapi iya memang cita-cita. Jadi saya sudah menuliskan karena saya ingin menjadi ini gitu kan. Nah, inilah mungkin garis tangan juga, Dok, ya? Dari tangan, dan juga itu juga didukung oleh orang tua, doa-doa orang tua itu selalu. Jadi kapan ini doktornya, kapan ada dorongan didorong oleh orang tua, tapi dorongan itu tidak tidak memaksa ya. Tapi justru dorongan itu yang memotivasi. Iya. Prof, apa yang mendorong profesor untuk gak kenal lelah belajar sampai dapat gelar profesor hari ini yang memotivasinya? Yang paling utama sebenarnya kalau untuk gelar doktor ya, karena tadi itu kita nggak bisa mencapai gelar profesor kalau tidak memperoleh doktoral dulu. Nah, karena memang cita-cita saya mau menjadi profesor. Tetapi ketika kita sudah masuk di institusi, sebenarnya selain memang kebutuhan individu, yang paling pokok juga adalah kebutuhan institusi ya. Dengan guru besar ini kan institusi menjadi lebih kuat, menjadi lebih kokoh gitu. Itu sebenarnya yang paling utamanya. Mendorong ya. Iya, mendorong motivasi awal ya. Iya. Terus kemudian apa yang membuat profesor jatuh hati dengan dunia pendidikan? Kalau tadi dari awal sudah senang belajar gitu. Iya. Jadi saya melihat karena perubahan di dalam masyarakat itu memang dimulainya dengan pendidikan. Kalau kita mau merubah sebuah masyarakat, ekonominya dibangun, umpamanya kan, kesehatannya dibangun, dia tidak akan merubah ke yang lebih baik. Kalau pendidikannya tidak dibangun juga. Tapi kalau umpamanya pendidikannya yang sudah dibangun, ya,
maka dengan sendirinya dia akan bergerak juga untuk memperbaiki di bidang kesehatan, yang lain. di bidang yang lainnya, ya. Nah, karena itu saya bergelut di bidang pendidikan. Kita juga sama, bangsa kita kalau mau maju sebenarnya pendidikannya dulu yang diperbaiki ya. Yang diperbaiki, yang dikembangkan. Nah, itu. Makanya kalau di dalam perspektif Islam kan, itu wahyu yang pertama turun itu bukan tentang masalah kesehatan, bukan tentang masalah ekonomi, bahkan juga bukan tentang masalah tauhid, tapi masalah pendidikan, masalah membaca. Karena ikro, karena ini pentingnya pendidikan. Kalau mau merubah sesuatu, pendidikannya yang harus diperbaiki. Itu sebenarnya saya terjun di bidang pendidikan. Kalau hari ini mungkin Profesor melihat dunia pendidikan kita, sistem pendidikan di kita hari ini, apakah sudah ideal atau masih ada yang perlu misalnya diperbaiki, baik dari sistem dan lain sebagainya gitu, Prof? Iya, kalau kita ingin memperbaiki dunia pendidikan itu memang sebuah kemestian. Ya, keniscayaan ya, harus dilakukan. Ya. Jadi jangan sampai umpamanya yang sekarang nih kita kemudian ingin memperbaiki, kemudian wah itu tidak menghargai yang sudah dilakukan. Bukan. Memang sunatullahnya harus melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, termasuk di dunia pendidikan. Apa yang sudah dilakukan sekarang itu bagus pada masanya, tetapi harus diperbaiki. Terutama yang saya soroti itu tentang bagaimana tujuan pendidikan bagi rakyat kita ini ya. Jadi tujuan pendidikan itu bukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan seterusnya sebenarnya bukan, tetapi untuk mengangkat harkat dan martabat manusianya dulu, gitu kan. Kalaupun dia miskin ya, kalau umpamanya dia berpendidikan, dia terhormat orangnya, gitu kan. Kalaupun dia sakit, tapi sakit yang terhormat, berbeda dengan orang yang umpamanya tidak berpendidikan, ya. Kalau orang tidak berpendidikan, umpamanya kan dikasih oleh Allah ya, umpamanya rezeki yang luas, tapi justru dia menjadi orang yang tidak terhormat. Kenapa? Dia memperbudak yang lain kan. Betul. Kalau orang yang diberi pendidikan yang baik umpamanya ya, agar harkat martabatnya sebagai manusia itu tinggi, maka dalam kondisi apapun dia pasti akan menjadi mulia. Betul. Itu yang paling pokok. Jadi yang harus diperbaiki. Kemudian juga dukungan pemerintah ya, dari segi penganggaran kita itu. Pendidikan itu udah dibagi-bagi, jadi sudah tidak fokus lagi ke pendidikan. Yang 20% itu udah kemana-mana, bukan ke pendidikan. Sebenarnya kalau negara kita mau fokus aja, umpamanya ini pendidikannya ini biar berkualitas. Dan seterusnya, umpamanya saya yakin bonus demografi 2045 akan positif dampaknya, gitu kan. Tapi kalau umpamanya kebijakannya masih untuk pendidikan ini masih masih setengah-setengah ya. Iya, setengah-setengah. Itu berat untuk bisa maju negara kita ini. Terus kemudian Prof, saya juga pengen menggali nih, siapa sosok penjasa yang mendorong Profesor meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi sebenarnya? Iya. Yang paling utama itu orang tua ya. Orang tua itu luar biasa. Mereka tidak pernah lelah, tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun, meskipun dengan keterbatasan ekonomi, tetap mendorong saya untuk studi lanjut, ya. Nah, ini orang tua. Yang kedua adalah keluarga, ya. Memang disitulah dalam pendidikan ini pentingnya keluarga. Jadi kita tidak bisa sukses, ya, kalau keluarga tidak mendukung, tidak support, ya, tidak support. Makanya umpamanya komunikasi keluarga harus dibangun secara baik. Nah, kemudian yang ketiga ya tokoh-tokoh yang menjadi panutan kita ya. Kalau di UIK ada Profesor Dr. G. Hafidzuddin. Itu yang memberi inspirasi, menjadi motivasi ya, menjadi inspirasi, menjadi motivasi, dan juga beliau mengarahkan ke ini ya yang lebih baik.
Nah, itu semua memang perlu ya orang tua. Paling tidak orang tua kan dengan doa-doanya yang tidak pernah berhenti. Benar-benar ya. Keluarga dengan dukungannya secara moral ya, moral, secara material. moral, material. Kemudian juga tokoh-tokoh guru-guru yang baik itu juga dengan apanya, dengan arahannya itu kalau itu bisa kita peroleh, maka akan lebih mudah kita mencapai pendidikan yang lebih baik gitu. Makanya saya juga selalu menekankan ke para mahasiswa, jadi jangan sampai mahasiswa itu umpamanya kuliah, tapi hubungan dengan orang tuanya tidak baik. Nah, itu tidak boleh. Mahasiswa memperoleh gelar, tapi hubungan dengan dosennya, dengan dosennya umpamanya dia tidak baik. Itu tidak boleh. Kalau mereka sudah berkeluarga, maka mereka harus menjadi orang yang baik bagi keluarganya. Gitu. Iya. Dengan masyarakat juga. Iya, nah, itu nanti ketika dia terjun dengan masyarakat, maka dia pasti akan baik juga kepada masyarakat. Oke. Nah, di pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Sebenarnya kalau kita boleh tahu hobinya apa sih, Prof? Ketika waktu luang ya, atau misalnya dari remaja lah, kira-kira apa yang sudah dilakukan, Prof, dengan hobi-hobinya gitu? Iya. Sebenarnya saya itu di waktu-waktu luang itu ya banyak mungkin kalau sekarang bermedsos ya mungkin kalau sekarang, tapi kalau dahulu itu banyaknya kongko ya. Itu sebenarnya. Jadi kalau ya di perguruan tinggi juga kalau umpamanya tidak ada perkuliahan pasti saya akan punya kelompok sendiri untuk apakah bicara atau yang lain. Sebenarnya intinya itu saya ingin membangun relasi dengan orang lain ya. Sehingga dahulu waktu di S1 itu saya pernah pemilihan menjadi ketua senat. Itu padahal di prodi saya itu saya di negeri di UIN Bandung. Prodi saya itu paling sedikit diminati karena disebut paling susah. Itu masuknya susah. Materi-materinya ya. Nah, tetapi karena tadi kita membangun komunikasi dengan yang lain itu menjadi hobi, akhirnya ketika pemilihan justru saya yang terpilih. Ada saingan saya yang dari prodi yang paling banyak, dia tidak terpilih. Tidak terpilih Gitu kan. Karena tadi itu ya senang berbaur ya, senang berbaur, senang silaturahmi, silaturahmi itu. Jadi mungkin filosofinya itu kalau kita punya 1000 teman masih terlalu sedikit. Ya, satu musuh itu banyak. Sudah kelihatan kemana-mana ada kan gitu ya. Iya, jadi itu sebenarnya yang mungkin paling disenangi. Hanya karena kalau dahulu terbatas kan, terbatas secara ruang dan waktu lah. Ya, ruang, waktu dan juga sumber daya ya. Yang mungkin kalau sekarang mungkin akan lebih memilih kemana? Hiking umpamanya yang ini. Tapi karena dahulu hanya modalnya ngopi umpamanya ngobrol, hanya itu saja ininya yang paling yang paling suka dilakukan setelah perkuliahan, ngopi, ngobrol, main catur umpamanya kan. Seru juga main catur, Prof. Iya kan. Nah, itu mungkin yang paling ini. Tapi saya melihat tadi ini bahwa seseorang harus memang banyak menjalin komunikasi dengan orang lain itu. Karena kalau tidak melakukan komunikasi atau memutus silaturahmi, itu dampaknya juga akan lebih buruk ya, karena kita akan menjadi manusia yang inklusif ya. Iya, betul. Eksklusif. Kita akan menjadi manusia eksklusif. Teman sedikit itu lebih menyakitkan, Prof. Betul. Jadi memang itulah yang harus dibangun juga oleh remaja-remaja sekarang, oleh mahasiswa sekarang. Jangan sampai mereka duduk berdampingan tapi sibuk dengan handphonenya fenomena itu gimana tuh, Prof? Iya, Kak, karena tadi itu dia interaksi dengan temannya itu tidak dibiasakan. Kalau saya percaya bahwa setiap orang itu bisa berubah dengan pembiasaan. Nah, oleh karena itu kalau umpamanya kita dibiasakan umpamanya menghargai orang lain, ketika ada orang lain kita
menyapa dan seterusnya. Kalau toh kemudian setelah itu kita melakukan aktivitas masing-masing, itu tidak jadi masalah, ya. Tapi kita tadi berinteraksi dulu dengan manusia, dan itu juga diperintahkan ya oleh Rasul ya, bergaulah dengan manusia wa khaliqin nas kan, bihusnul khuluq ya, bihusnil khuluq. Jadi kita harus berhubungan dengan manusia dengan akhlak yang baik. Gitu. Kalau sekarang kan di eranya medsos, perkembangan teknologi, dengan kita bermain gadget itu yang dekat terasa jauh, yang jauh jadi terasa dekat ya. Iya, betul. Makanya itulah salah satu problem yang harus kita pecahkan. Jadi jangan sampai umpamanya kondisi tersebut kemudian dibiarkan ya, sehingga anak-anak kita tidak peduli terhadap lingkungannya itu. Iya. Nah, itu mulailah apalagi kalau di tingkat pendidikan ya, di lembaga-lembaga pendidikan dibiasakanlah ketika ini berbaur dan menggunakan strategi pembelajaran yang melibatkan mereka. Iya. Karena bahaya juga, Prof. Apalagi kan sekarang mungkin karena orang tuanya tinggal di komplek, ya di komplek juga bergaulnya terbatas, anaknya makin menjadi penyendiri. Iya, betul. Khawatir juga. Iya. Prof, kita ke segmen 2. Kita pengen mengupas tentang apa yang sudah dilakukan Profesor di UIK. Sebenarnya pertanyaan ini juga tadi sudah disinggung. Sebenarnya mimpi ya jadi rektor ya. Kemudian juga sudah dilakukan dengan berbagai hal. Salah satunya adalah menempuh pendidikan sampai pendidikan yang paling tinggi ya, jadi dokter dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang pertama orang mendorong Profesor untuk menjadi rektor UIK itu siapa, Prof? Ya, jadi saya sebenarnya kalau untuk jabatan rektor ya itu tidak artinya ini adalah jabatan yang dimiliki hanya oleh satu orang dalam satu perguruan tinggi. Berbeda kalau dengan guru besar. Kalau guru besar kan itu silahkan saja yang memenuhi kualifikasi dia bisa menjadi guru besar. Oleh karena itu ketika Pak Dr. Nding Bahrudin selesai jadi rektor, kemudian ada pencalonan ya. Saya kemudian mengatakan kepada teman-teman ya, karena mereka mau mencalonkan saya, kata saya akan terima, dan saya melihat bahwa ini adalah sebuah pengabdian saja gitu ya, sebuah pengabdian. Saya kalau menolak, saya nanti bisa ditanya nanti di akhirat oleh Allah, kenapa aku beri kamu kemampuan tapi kamu tidak mau mengemban amanah kan begitu. Betul. Jadi tapi semuanya berjalan cair aja gitu ya, mengikuti perkembangan dan seterusnya. Nah, saya juga selalu berdoa kalau yang terbaik saya maka jadikanlah, tapi kalau ini bukan sesuatu yang terbaik, berikanlah yang terbaik bagi saya begitu ya. Jadi pada dasarnya itu oleh teman-teman, kemudian sudah barang tentu keluarga ya, pasti ya, keluarga ya. Kalau keluarga luar biasa mensupportnya itu ya, karena kita tidak bisa berhasil tanpa ada dukungan dari keluarga. Ini kan dari 2020 sampai 2024 ya, hari ini terakhir. Betul. Di bulan apa, Prof? Bulan Juni. Bulan Juni, berarti sekitar 6 bulan lagi ya. Nah, di Juni 2024 ini akan menambah ikut lagi untuk menjadi pemilihan rektor atau gimana, Prof? Iya, kalau saya sih menyerahkan ke inilah ya. Sivitas ya, ke Senat. Kemudian kalau di perguruan tinggi swasta kan biasanya Senat yang mengusulkan, kemudian yayasan yang memutuskan ya. Kalau kita sih ikuti saja gitu kan ya. Kalau memang masih diberi kesempatan, bismillah. Kalau
pun tidak, umpamanya pasti Allah sudah menyiapkan yang lain yang lebih baik, ya, yang lebih maksudnya lebih baik, lebih maslahat untuk kita. Tapi itu aja. kalau menurut subjektif saya, Prof sudah lebih baik. Saya Prof 2006 ya kuliah, masjid masih terbangun ya. Setelah lulus, masjid kan sudah mulai renovasi. Sampai sekarang baru perkembangannya terlihat gitu setelah dipegang Prof gitu. Artinya memang ada progres yang dilakukan sama Prof untuk pengembangan di kampus dan sebagainya. Betul gak itu? Iya, memang kita kan kalau diberi amanah ya, maka sempurnakanlah amanah itu. Oleh karena itu saya juga bersama teman-teman, ini kalau saya tidak punya tim yang solid nggak akan bisa juga. Jadi alhamdulillah saya di backup oleh para wakil rektor, kepala lembaga, dekan, ya, kemudian Pak Kiai, yayasan yang membackup luar biasa sehingga kita bisa melakukan kinerja-kinerja yang ini menjadi pencapaian terbaru untuk Universitas Ibnu Khaldun. Gitu. Yang terakhir, Prof bisa diceritakan juga pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan atau didapat ketika Prof menjabat. Ya, jadi ketika saya pertama menjabat itu posisi Universitas Ibnu Khaldun itu kalau dari segi program studi dia baru punya 23 program studi. 23. Kata saya itu 2020 ya? Awal menjabat. Ya, 2020. Kata saya kalau Universitas Ibnu Khaldun ingin berkembang, dia harus melebarkan size-nya, kan gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bertambah 13 program studi. Jadi berarti ada 26, tapi yang satu beralih bentuk ya. Ada 36. 36 benar. Prodi. Nah, tapi saya juga melihat 36 prodi juga masih kurang. Nah, makanya sebenarnya yang ideal untuk Universitas Ibnu Khaldun itu dia 50 program studi ya, dengan 50 program studi. Itu yang pertama yang saya lihat kalau Ibnu Khaldun mau size-nya ini harus besar. Ditambah. Kemudian yang kedua dari segi dosen. Kualifikasi dosennya yang jabatan akademiknya harus naik. Tahun 2020 guru besar di Universitas Ibnu Khaldun ada 4 orang. 4 orang. Alhamdulillah sekarang sudah ada 14 orang. Naik 12. Ada 10 orang guru besar baru. Enggak dong, Prof. Iya kan? Oh iya 4 ke 14. 14. Iya, jadi 10 orang. Nah, kemudian juga dari jumlah mahasiswa. Nah, student body-nya itu ya dulu di 6.000 sekian ya. Nah, waktu awal 6.900 kalau nggak salah. Sekarang sudah di atas 9.000 sekian ya. Naik 3.000. Iya, itu. Kemudian juga dari kinerja penelitian. Dahulu kita klasternya klaster binaan, nah klaster paling bawah, gitu kan. Nah, sekarang sudah ke klaster utama, ya. Jadi kan klaster penelitian itu satu ada binaan, kemudian madya, kemudian dari madya kemudian ke utama. Nah, sebenarnya satu step lagi kita nanti sama dengan elit-elit perguruan tinggi di Indonesia itu klaster mandiri ada lagi. Tapi memang klaster mandiri itu kemarin juga sudah ini kan harusnya Ibnu Khaldun harus sudah masuk ke klaster mandiri. Nih kata yang dari Dikti. Ya nantilah. Nah itu jadi kita dari tadinya klaster binaan kemudian ke madya. Nah sekarang kan sudah di utama. Ya. Menuju mandiri ya. Nah, menuju mandiri. Kemudian akreditasi prodi waktu saya menjadi awal masih dari kepala LPM Lembaga Penjaminan Mutu, kemudian wakil rektor, kemudian jadi rektor. Pas di awal-awal menjabat itu kita dari 23 yang dahulu 23 prodi itu yang C-nya itu 7. C7 akreditasi. Akreditasi C-nya itu 7.
16 B. B. Belum ada yang A. A. Ya, belum ada yang A. Saya tuh masih C berarti Iya. bro. B. Sorry, Udah. PLS sudah B. Masih B. PLS itu B, kemudian ke C. Ke C turun. Baru naik ke B, tapi nanti sekarang mau kita lakukan. Iya. Nah, sekarang dari yang 23 ini, A-nya itu atau A dan unggulnya sudah 6. Sudah 6. Yang C-nya yang tadinya 7 sudah habis semuanya. Tidak ada C Tidak berarti ada sekarang. C lagi. Iya. Sudah tuntas. Iya, sudah tuntas. Nah, ini juga ada satu lagi nih, insya Allah unggul. Ini dari segi akreditasi karena ini penting ya sebagai kepercayaan lah ya. kepercayaan. Kemudian juga dari ini kinerja lembaga. Dahulu waktu awal jadi rektor yang punya sertifikat ISO hanya 1 fakultas dari 7 fakultas. Ya. Nah, sekarang 7-7-nya sudah sertifikat ISO. ISO. Luar biasa. Kemudian juga sertifikat ISO, kemudian Peringkat ini, Prof? Peringkat kampus? Ini, ya penghargaan. Penghargaan. Penghargaan yang diperoleh kita tahun 2002 dapat penghargaan dari LL Dikti. Ada 2 penghargaan LL Dikti 2023 dari Kopertais juga dapat. Ada berapa? Ada 5 penghargaan. Nah, dari 2023 juga sama LL Dikti kita dapat Award winner untuk pengelola KIP terbaik se-Jawa Barat dan Banten. Kenapa sebabnya? Karena kita dianggap mengelola KIP tanpa ada komplain. Jadi semua hak yang diperoleh oleh mahasiswa diberikan oleh kita, gitu kan. Itu yang yang untuk KIP. Nah, terakhir itu yang bulan November kemarin kebetulan saya memperoleh Academic Leader. Academic Leader itu second winnernya itu ya. Dari sekian ribu ya, mungkin kalau yang akreditasi baik sekali itu PT kan yang dinilainya PTN-PTS itu. Ya, PTN-PTS ya. Dengan kategori kategori baik sekali atau B ya. Jadi mungkin ada 1000-an gitu. Alhamdulillah saya dapat yang second winnernya ya, lumayan lah. Dari sebelumnya nggak pernah terlirik mungkin ya. Kemudian hibah juga ya, hibah penelitian, hibah yang lain ya. Kemarin kita dari berapa tuh hibah belasan hibah yang dirilis oleh Dikti itu 7 kita dapat. Ada kalau nggak salah ada 12 hibah di tahun ini, Prof. Di tahun 2023 kemarin ya. Ada 7-nya yang kita dapat. Jadi selalu kita dapat. Itu karena tadi itu dosen-dosen kita timnya itu bergerak gitu kan. Kalau terakhir itu yang peringkat itu apa, Prof? Peringkat perguruan tinggi itu naik ya? Oh iya, itu yang klaster perguruan tinggi. Dari berapa ke berapa, Prof? Kalau yang itu yang klaster utama. Kalau yang dahulu yang dari Sinta. Dari Sinta. Itu peringkat Sinta itu kita sekarang posisi di 50 ranking 57. Ranking 57 dari 3.000 perguruan tinggi. Sebelumnya ranking berapa berarti? Sebelumnya ada di 200 sekian, kemudian di 130-an. Sekarang 57. Nah, sekarang di 57. Itu seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Indonesia. Peringkat 57. Iya, pencapaian yang luar biasa. Iya, alhamdulillah. Nah, itu juga berkat ini semuanya ya, kerjasama tim semuanya. Gitu, alhamdulillah. Nah, saya juga sambil mau menggali, Prof. Sebenarnya apa yang dilakukan Prof sehingga Wika bisa naik peringkat menjadi klaster utama tadi, Prof? Yang paling pokok itu adalah membangun kerjasama. Membangun kerjasama, kemudian setelah kerjasama terbangun, diajaklah kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuannya UIK itu unggul. Kemudian juga selalu ini ya, kita kalau ingin ditolong oleh Allah, kita harus mau menolong orang.
Nah, itulah yang selalu saya ini kan Tekankan ya. Makanya beasiswa di UIK itu satu untuk para penghafal Al-Quran 30 juz itu kita terima. Pokoknya kalau mereka itu terbukti hafal 30 juz, ya kita akan terima di S1 gitu kan. Berapapun dari awal jumlahnya, sampai akhir sampai lulus 4 tahun ya. Asal mereka memang hafal 30 juz itu. Kemudian juga untuk beasiswa KIP ya. Ketika saya mulai menjabat rektor itu, kita memperoleh beasiswa KIP itu 21 orang. 21 orang. Nah, satu ininya ya, 1 tahun. 1 tahun. Sekarang 230 1 tahunnya. Ya. Tangan dulu. Luar biasa ini. Ya, lebih banyak ya. Lebih banyak dan itu juga sampai akhir kuliah kan, Prof? Iya, sampai lulus. 4 tahun dan mereka dikasih, makanya kita dapat gold winner itu mereka dikasih uang saku per bulannya 1,1. Udah jadi, kuliah gratis dapat uang saku. Iya. Itu cukup itu seharusnya. Iya betul. Ini bisa nih kalau warga Bogor ya. Caranya gimana, Prof? Caranya? Ya itu untuk mendapatkan beasiswa itu. Ya yang paling pokok kan dia punya kartu KIP, kemudian pintar, ada KTP dan kemudian ada raport. Nah, kemudian ya bersainglah dengan yang lain. Iya. Kuotanya hanya 200. Kemarin 230 kuotanya. Yang mendaftarnya di atas 800. Gitu kan. Iya. Banyak ya. Itulah makanya Pak Rama, saya itu sedih. Dengan animo masyarakat yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada ya, banyak besar. Harusnya pemerintah menyiapkan. Gitu kan. Tadi itu, kalau mereka itu didorong ke perguruan tinggi kan, mereka nanti pola pikirnya akan berubah. Iya. Nanti selesai mereka akan banyak bisa melakukan. Iya. Artinya kalau lulusan perguruan tinggi, kalau toh dia umpamanya harus harus berwirausaha, dia berwirausaha dengan pola yang berbeda dengan yang lain kan begitu. Itu yang sebenarnya ya. Nah, jadi kita ingin membantu yang yang tidak mampu juga. Nah, termasuk juga saya juga membangun berupaya meningkatkan kesejahteraan dosen dan tendik, tapi karena kesejahteraan ini terlalu abstrak ya, sehingga saya batasi hal-hal yang memang bisa dilakukan. Oleh karena itu kita sejak 2020 itu memberikan bantuan dana haji. Kenapa? Sebabnya karena haji ini adalah rukun Islam. Nah, sejak 2020 sebelumnya kita hanya pernah memberikan dana haji itu hanya 1 orang. 1 orang atau 2 orang. Sebelum saya jadi rektor. Sekarang setelah dari 2020 sampai sekarang udah 34 orang. Alhamdulillah. 1 orangnya 35 juta. Nah, 35 juta itu 25 jutanya itu dipakai daftar haji, ongkos haji, yang 10 jutanya didepositokan. Yang bagi hasilnya nanti dipakai nambah ke deposito itu dengan dahulu kenapa 35? Karena asumsinya haji itu 36, tapi sekarang sudah ke 56. Iya, udah naik ya. Nah, nanti mungkin akan mengikuti juga ya. Akan ada ini untuk yang akan datang. Tapi itu kan sebenarnya bantuan ya. Jadi nanti si dosen atau tendik yang memperoleh dia akan lebih ringan lagi kalaupun tinggal nambahnya kan. Karena sudah ada sudah ada 35. Ya, setengahnya lah ya, sudah tercover. Iya. Itu dilihat dari prestasinya? Bukan, undian. Oh, undian. Jadi kan setiap 17 Agustus itu ditentukan dosen dan karyawan terbaik UIK. Oh, dosen dan karyawan terbaik itu kemudian salah satunya diundi, akhirnya dapat yang bawa keluar. Kemudian setiap fakultas ada dosen dan tendik yang belum haji, undi. Setiap fakultas gitu ya. Setiap tahun dilakukan seperti itu ya. Setiap tahun sehingga terkumpullah sekarang 34 orang. 34 orang. Prof, tadi menarik, Prof. Sebenarnya ada biaya khusus hafiz Quran ya. Sebenarnya yang mendasari itu apa, Prof? Pemberian beasiswa itu?
Jadi dahulu Kiai Haji Soleh Iskandar yang salah satu pendiri Universitas Ibnu kampus Khaldun ini. itu pernah pontang-panting mencari guru hafid. Beliau mau membuka pesantren, Ya. tapi guru hafiznya itu zaman dahulu Nggak susah ya, nggak ada ya. sehingga diperebutkan oleh orang. Nah, sekarang itu hafid-hafid itu banyak sekali. Makanya saya sampaikan ke ketua yayasan, Pak Ketua, dahulu Pak Kiai Haji Soleh mencari hafid-hafidoh untuk jadi guru. Sekarang sudah banyak. Bagaimana kalau kita beri mereka beasiswa langsung? Pak Ketua yayasannya juga Setuju ya. menyetujui, dan juga dari dekan-dekan juga menyetujui. Sebenarnya yang menjadi harapan Prof ketika memberikan beasiswa itu apa, Prof? Biaya hafiz itu, beasiswa Iya. hafiz. Jadi yang mereka itu kalau sudah menghafal 30 juz pasti orangnya cerdas-cerdas. Nah, tetapi kadang-kadang umpamanya karena dia sudah hafal 30 juz, terus ilmu yang lain tidak dia geluti, ya. Akhirnya ketika dia terjun di masyarakat berat kondisinya. Nah, kan karena apa? Karena keterampilannya hanya membaca dan menghafal Al-Qur'an. Oleh karena itu saya sangat berharap mereka ngambil di prodi-prodi yang lain. Ada prodi kesehatan masyarakat, jadi perawat. Kalau perawatnya hafidh kan wah lebih kan. Betul. Ada yang mengambil di Fakultas Hukum. Yang paling banyak memang Fakultas Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Tapi yang lain juga ada, ya di Fakultas Teknik juga ada ini ya. Nah, itu nanti tadi itu menjadi kader-kader di bidangnya, tapi menjadi kader-kader yang baik gitu. Mereka apakah nanti jadi dosen juga, Prof? Direkrut maksudnya gitu setelah lulus. Itu memang bagi prodi yang membutuhkan memang bisa gitu, tapi memang tidak semuanya ya. Yang paling pokok kita ingin membekali mereka dengan tadi pendidikan di S1. Ya, dengan pendidikan aja ya. Nah, ini di 2024 ini adalah akhir jabatan ya, Prof. Tadi saya udah singgung sebenarnya apakah bisa diperpanjang atau tidak gitu ya. Kita sih, saya ya terutama ya, karena saya sudah melihat juga bahwa ada yang dilakukan, sudah banyak yang dilakukan, berharap bisa diperpanjang. Nah, sebenarnya ketika nanti Prof pun misalnya ya tidak diperpanjang atau misalnya tidak lanjut lagi, mau ngapain Prof gitu? Maksudnya ada aktivitas lain nggak setelah tidak menjadi rektor gitu? Iya. Ya, kalau aktivitas lain tetap mengajar ya, tetap ini mungkin saya kembali lagi membina lembaga pendidikan yang ditinggal oleh orang tua saya dan seterusnya. Ya, banyak aktivitas insya Allah. Bisa yang dilakukan ya? Iya, bisa dilakukan. Juga ini ya di rumah ngurus cucu ya, Bang. Belum. Ya, tapi itulah saya melihat, karena saya masih bisa membantu dalam pengembangan pendidikan, saya tentu masih mau di pendidikan tinggi dulu untuk mengembangkan itu. Ya. Prof, sebenarnya ketika Profesor hari ini tidak lagi menjabat sebagai rektor, sebenarnya yang bisa dilakukan selain itu apa sih, Prof? Ya, tidak selain jabatan sebagai rektor ya. Apakah ada keahlian lain yang profesor bisa sehingga misalnya berusaha ya, wirausaha misalnya. Apakah ada tren ke sana juga atau gimana, Prof? Iya. Kalau tidak menjadi rektor gitu misalnya. Sebenarnya saya juga sekarang wirausaha. Oh, wirausaha juga. Bisnisnya apa, Prof? Saya punya peternakan ayam. Di rumah ya? Iya. Ada perkebunan ini sayur-mayur ya? Buah-buahan? Apa tuh? Alpukat. Alpukat. Ada ini alpukat, ada ini, kemudian ada zam-zamat, ada karena tadi itu memang kalau kita memang mau mau dapat rezeki yang banyak, memang salah satunya pintu rezeki itu dari berdagang kan ya, begitu usaha ya. itu ya. Nah, itu. Prof, sebelum ke terakhir ya, yang menjadi harapan Profesor sampai saat ini belum terwujud kira-kira apa, Prof? Mau melakukan apa gitu? Itu yang menjadi harapan. Jadi kalau untuk UIK memang akan panjang ya.
Tapi yang di depan mata adalah membuat akreditasi perguruan tingginya menjadi unggul. Itu Ya, makanya harapan saya mau di 2024 ini UIKA bisa meraih akreditasi unggul. Kemudian setelah itu UIKA juga punya riset-riset internasional. Kemudian UIKA juga harusnya bisa bisa mengejar ketertinggalannya gitu kan dari universitas-universitas di dunia, ya, betul. gitu. Dan itu perlu dicanangkan, gitu kan. Ya, UIKA punya universitas punya unggul di aspek mana? Maka Agamanya dia, kah? iya, Atau yang umumnya ya, gitu ya? yang riset-risetnya seperti Riset-risetnya. apa? Nah, itu sebenarnya yang jangka panjangnya. Tapi yang jangka pendeknya ini tadi, akreditasi UIKA Akreditasi harus yang menjadi unggul ya. Gitu. Prof, mohon izin ini terakhir ya. Ini saya mengandaikan saja misalnya ya, Profesor diminta untuk menyebutkan 3 nama, boleh fiksi, boleh realitas atau dan sebagainya. Kira-kira Profesor kalau disebutkan 3 nama ini siapa yang mau diajak makan bareng gitu ya, makan malam bareng gitu ya dengan 3 nama ini? Siapa aja, Prof? Boleh fiksi, boleh yang lainnya gitu. Ada nggak 3 nama yang Profesor mau ajak makan malam bareng gitu? Ya, kalau ya sebenarnya saya itu berusaha kalau malam itu kembali ke keluarga, gitu. Jadi yang pertama keluarga. Iya, Oke, yang pertama gitu keluarga kan, ya. ya. Nah, kemudian yang kedua sudah barang tentu teman, Teman ya, ya. teman lah gitu kan. Nah, itu yang paling ini ya. Yang ketiga, yang ada tokoh nggak yang menurut Profesor, aduh saya ngefans atau misalnya mengidolakan sehingga saya pengen makan bareng gitu ya, untuk menggali atau apa gitu, Prof? Iya, kalau kalau jelas kalau kita mengajak makan bersama itu umpamanya dengan para kiai itu saya senang juga, gitu kan, dengan guru-guru itu dengan kan, guru-guru ya, dengan para tokoh ya. Iya, tapi kalau makan yang di luar ini sih ya biasanya lebih ke keluarga ya, gitu, ya, Pak. Karena pengen lebih mengakrabkan juga tadi dengan tokoh-tokoh juga dan sebagainya. Iya, betul. Tadi saya sih berpikirnya kira-kira wah, Prof menyebut soal Iskandar misalnya. Saya pengen menggali kenapa membangun WIKA gitu misalnya. Iya. Kali ada rencana mau makan bareng dengan itu misalnya yang Prof yang dengan fiksi tadi. Iya, hanya itu tadi. Sebenarnya kan saya dengan tim itu udah menyusun buku tentang Kiai Haji Soleh Iskandar, ya. Sudah mau launching? Iya, makanya kita tahu bagaimana cita-cita beliau. Beliau ingin agar orang-orang yang tidak mampu itu bisa kuliah di UIKA. Nah, makanya saya itu tadi berusaha mencarikan beasiswa beasiswa Hafid. Jadi kalaupun nanti di akhirat nanti saya ketemu dengan Pak Kiai Soleh, apa yang kamu lakukan Mujahidin? Saya sudah melakukan ini Pak Kiai. Kan gitu. Meneruskan perjuangan Pak Kiai ya, betul. Gitu para Iya. Oke, terima kasih ya Prof atas waktunya. Ini nggak kerasa sudah sejam mungkin ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti yang mendengar juga mendapatkan sesuatu yang bermanfaat yang bisa ditiru. Juga kemudian buat mahasiswa di WIKA bisa menjadi motivasi gitu ya, kalau misalnya yang fokus untuk kuliah terus kejar sampai menjadi rektor. Betul. Terima kasih Prof. Sama-sama. Atas waktunya, mohon izin kalau ada salah kata. Terima kasih ya Prof. Saya juga mohon maaf ini kalau ada yang salah. Iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.